Belum lengkap kalau keluarga belum dihadirkan ya. Sayang putra yang pertama nggak ikut ya Teh? Nggak ikut. Oke, boleh dikenalin atuh Kang? Ya, jadi mantan pacar saya, namanya Atalia Praratya. Ini anak saya yang kedua. Yang pertama kebetulan karena sekolah nggak bisa ditinggalkan, belum bisa hadir. Yang kedua namanya Camelia Latetia Azahra. Waduh, panggilannya? Panggilannya Zara. Zara. Oke, katanya dapetin teteh ini nggak gampang ya? Waduh, Ketemunya gimana sih waktu itu? Dulu ya akhirnya saya sangat menyadari bahwa ternyata jodoh itu memang jorok istilahnya. Jadi bisa dapat di mana aja. Jadi meskipun saya sama SMP, SMP 2, kemudian SMA juga tetanggaan, tapi kita tidak pernah bertemu. Seangkatan? Enggak, saya 2 tahun lebih muda. Oke. Tapi tidak pernah bertemu, kemudian juga kuliah pun berbeda. Saya di Unpad, Kang Emil di ITB juga tidak pernah ketemu. Tapi kita betul-betul ketemu di jalan gitu. Jadi Ketemu di jalan, gimana ya, itu istilahnya Pak ketemunya? Amprok, istilahnya seperti itu. jadi gini, saya love at the first sight itu betul. Ya, satu itu. Kedua, jodoh itu jorok itu juga betul. Jadi Ibu Lia ya. Biasaan di masyarakat. Jadi istri saya itu dulu marketing perusahaan properti lah kira-kira begitu. Saya dulu bisa animasi kan sebagai arsitek. Ada pameran properti. Nah saya itu udah pulang, udah di pintu gerbang. Tapi aduh kebelet pipis gitu. Ini beneran nih? Beneran. Akhirnya daripada kebelet di angkot atau di taksi, saya balik kanan, masuk lagi ke ruangan. Pulang buang air kecil, baru mau ke gerbang lagi, tiba-tiba ada wanita yang lewat gitu. Dan saya lagi begini. Nah akhirnya Slow motion itu? kalau di slow motion kan begitu. Dan terpana pada pandangan pertama, dalam hitungan detik keluarkan jurus nomor 4. Nah, Jurus nomor 4 adalah? ya saya ada produk, bisa nggak ketemu kita bicara tentang ini? Beneran Teh? Iya. Kayak gitu? Gimana caranya dalam hitungan detik saya dapat nomor HP-nya dan alamat rumahnya. Kecuali saya bilang saya ada animasi, Mbak kan kerja di perusahaan properti, mungkin kita cocok. Bisa nggak menghadap buat presentasi? Gitu. Dan tapi ternyata betul tadi seperti yang Teh Indri sampaikan bahwa tips pendekatannya itu dengan cara menggambar. Jadi surat-surat cintanya kepada saya itu penuh dengan gambar. Terutama tadi dia bikin komik tentang pertemuan kita ketika dia kebelet dan lainnya itu ada sampai sekarang saya simpan sebetulnya. Ada semua ya komiknya. Kita cerita menikah, belum mapan, tapi ada kejadian yang lumayan membekas gitu sampai sekarang. Waktu istri melahirkan? Ya itu banyak memori-memori yang luar biasa ya. Jadi saya ke Amerika kerja, terus istri nyusul. Nah, waktu istri hamil 8 bulan, tiba-tiba saya dipanggil oleh direktur perusahaan saya, bilang, Ridwan, visa kamu habis. Dan kami tidak bisa mempekerjakan ilegal yang visanya habis. Karena sebagai arsitek, kalau kerja formal harus ada visa. Jadilah saya mengaku saya bukan arsitek, saya kerja apa aja. Akhirnya diterima di sebuah perusahaan, kerjanya cuma ngukur-ngukur bangunan aja gitu. Nggak boleh ngaku arsitek karena formal kan. Gajinya gaji di bawah UMR gitu. Istri udah 9 bulan, nggak punya gaji yang besar, nggak ada asuransi, bingung gitu. Akhirnya orang miskin di kota New York, rame ya di ruangan sama-sama. Dan yang lucu kan pertama ya, dokter datang, Pak dokter ini istri saya mau melahirkan seperti itu gitu. Ya udah, sini saya suntik gitu, kata dokter. Saking paniknya saya nanya, yang disuntik saya apa dia dok? Terus kata dokternya ya bapak. Iya, kamu stres, udah kamu keluar aja gitu. Jadi saya pernah menjadi orang miskin kota, saya pernah menjadi minoritas, saya paham rasa sakitnya jadi minoritas. Beribadah susah, dilecehkan, maka saya jadi wali kota juga. Saya selalu bela minoritas juga gitu, bahwa semua orang harus diberi hak yang sama. Zara sedikit aja mau denger suaranya. Kamu paling suka sama Papap, lebih suka waktu sebelum jadi wali kota apa lebih suka sekarang? Sebelum jadi wali kota. Soalnya? Lebih seneng ngegambar terus waktunya lebih banyak buat Zara.
Suka digambarin apa Zara? Gambar Zara. Sering dibuatin muka Zara gitu. Sekarang udah jarang. Jarang banget. Marahin dong. Sedang menyesuaikan lah Oke. ya. Dan kita ada tradisi baru, yaitu kalau berpelukan minimal harus 20 detik. Karena saya baca ilmiah ya, di detik ke-10 sampai ke-20 itu ada pertukaran chemistry yang bikin hati tenang. Jadi kalau saya meluk anak saya, pasti meluknya lebih dari 20 detik gitu. Silahkan praktekkan, beda rasanya. Jadi Tapi dengan orang yang dicintai dan halal ya. kalau jangan kalau meluk jomblo pohon nggak juga. boleh ya. Sampai di sini 1 jam lebih dekat. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.